Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita pembimbing kita semuanya bersama Ustaz Miftah, pengurus dan relawan KBI yang saya banggakan, Duyuf kira itu so'imun, ahli puasa, dan insya Allah doanya ijabah. Bisa menunaikan haji di tahun ini, wajib haji, sunnah haji, pulang membawa predikat haji. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi diri ya, karena biar ini tenaganya gerek sidik ya. Saya hanya ingin mengajak kita ini merenungkan apa sih sebenarnya Ramadan. Kenapa Pak hubungannya? Kenapa mboten? Syariat puasa itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di tahun 2 Hijriah, Pak. Bulannya apa, ada yang tahu? Bulan Sya'ban. Jadi syariat kewajiban berpuasa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baru di tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban. Nah, yang menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa syariat yang diturunkan Allah di bulan yang sama, di tahun yang sama itu ada 4. Yang pertama adalah saum Ramadan. Yang kedua itu adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berperang atau berjuang di jalan Allah. Yang ketiga itu adalah kewajiban zakat. Yang keempat itu adalah intiqalul kiblah atau berpindahnya kiblat. Dulu orang Islam itu kiblatnya di mana, Bu, Pak? Al-Aqsa. Kemudian dipindah ke Ka'bah. Yang insya Allah sebentar lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu akan ke sana insya Allah. Kapan kiblat itu dipindah? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sejak kapan puasa Ramadan diwajibkan? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah.
Sejak kapan kewajiban zakat diwajibkan? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sejak kapan jihad fisabilillah diwajibkan? Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Maka Dr. Raghib Asyirjani, seorang ulama dari Mesir yang konsentrasi di bidang penulisan sejarah, itu memberikan satu renungan yang menarik, Pak. Kalau ada 4 syariat yang dia diturunkan di waktu yang sama, bagaimana hubungannya? Begini, Pak. Dzirwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam itu adalah berjuang di jalan Allah, yaitu jihad. Jihad itu tidak bisa dilakukan kalau pribadi-pribadinya ini belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena perjuangan itu ibadah, bukan meluapkan emosi. Kalau manusianya, para pejuangnya itu belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, maka ini akan menjadi masalah. Maka sebelum berjuang membela agama Allah, yang perlu dididik apa? Dirinya dulu. Maka itulah muncul syariat puasa. Tadi Pak Harno sudah menyinggung, la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Terus hubungannya sama zakat apa? Begini Pak Bu, sebuah perjuangan itu tidak bisa dikerjakan tanpa dukungan logistik. Betul apa? Betul Pak Sugeng Riyadi. Nggih. Sakniki nyalon kepala desa mawon kudu ngiragat nggih. Nggih. Napa malih nyalon bupati, napa malih nyalon gubernur itu kedah nganggeraget, napa malih nyalon presiden. Ragate ora umum niku. Sama Pak. Perjuangan itu tidak bisa dilakukan tanpa dukungan logistik. Maka disitulah ada kewajiban syariat zakat. Kita mau bangun gedung IPHI perlu duit. Kita mau bangun masjid perlu dana. Kita mau bangun pesantren perlu apa, Pak? Perlu dana. Nah, ini hubungannya yang kedua. Mula nek sadèrèngé Ramadan wingi niku kita sedaya niku disuguhi pemandangan debatnya antara niku Presiden Amerika kali Ukraina. Niku kan guyone tenan niku. Akhirnya gara-gara Trump minta bayaran, aku ki bantu awakmu perang, aku njaluk bayaran. Ngoten nggih. Lho iki piye to? Tak kira sosial, ya sosialmu iki. Oh perang sosial. Masjidil Haram. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiblat itu adalah simbol persatuan. Ka'bah itu adalah pusat peribadatannya umat Islam. Ka'bah itu adalah tempat muktamarnya umat Islam dari berbagai suku dan bangsa. Perjuangan tanpa persatuan nihil alias nul. Ibu-ibu, bapak-bapak, renungkan. Di negara Arab itu ada saudara muslim kita yang dijajah oleh negara kecil namanya Israel, yang baru saja dilakukan perdamaian. Setelah lebih dari 40.000 saudara muslim kita meninggal. Loh kok iso? Padahal kanan kirinya itu mereka juga memiliki saudara muslim negara-negara Arab sugih tenan. Tapi kenapa kok bisa dijajah oleh negara kecil namanya Israel?
karena umat Islam tidak bersatu. Maka Dr. Rogib Sirjani itu memberikan satu renungan yang sangat menarik. Kenapa syariat Allah ini turun di bulan yang sama, di tahun yang sama? Ini tentu saling berhubungan. Pun jelas ya, hubungannya poso kali Ka'bah niku ya. Nggih. Nama asal muslimin kalau tambahi malih. Terus hubungannya haji kali poso niku napa, Pak? Ngeten, Pak. Dulu itu Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Setelah selesai membangun Ka'bah itu beliau diperintah Allah, wa adzin fin nasi bil haqqi ya'tu karijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Hei Ibrahim, gandeng Ka'bah iki wis dadi menungso undangan kon budal mrene. Kalau sesuk ning gone Solo kene sing jenenge Pak sinten wae? Lali bisa. Niku lho. Panten Pak Warno sinten wae? Sukimin. Wah, malah engko diberi jenenge wae ya. Baik Ibrahim undangan menungso kuwi kabeh. Wa adzin fil nasi bil hajj. Mereka, ya Allah, wasaufilah yang fadil, suara saya itu tidak nyampe, saya ini sudah tua. Nadin fa'alainal balad, tugasmu memanggil, tugasku yang menyampaikan. Maka beliau naik ke bukit Sofa mengundang manusia. Itulah sebabnya nanti bapak-bapak ibu kalau ke sana apa syiar yang harus diucapkan? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, bapak-bapak ibu-ibu, selain beliau itu mengundang manusia, Nabi Ibrahim itu ternyata berdoa. Nah ini nanti hubungannya sama puasa ini. Apa doanya? Salah satu doanya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini mari kita renungkan pelan-pelan. Oleh para ulama disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika berdoa